Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan saya di channel Lalan Aryansyah. Semoga kita senantiasa mendapatkan kesehatan, rezeki yang barokah, dan tentunya selalu ada pada bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah, baik pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang apa itu pengertian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ada permintaan dari salah satu teman kita, ya salah satu jamaah kita, ingin dijelaskan, ya, diuraikan tentang apa itu yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kata-kata ini sudah tidak asing lagi buat kita, ya, bahkan kita sering mengaku-ngaku. Ketika ditanya, Anda ini Islamnya Islam apa? Maka kita menjawab, Islam saya itu adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita memahami pengertian dan orientasi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Ini yang penting. Karena kalau cuman hanya ngaku-ngaku saja, ya, tapi nggak tahu pengertiannya, nggak tahu orientasinya, nah, jangan-jangan selama ini kita tidak termasuk kategori yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Nah, ini kan bahaya. Jadi segala sesuatunya mesti diilmui. Maka pada kesempatan yang baik ini kita akan mencoba, ya, membahas tentang apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini muncul dari hadis Rasul, ya. Ada dua hadis Rasul yang diriwayatkan. Yang pertama dari Imam Ibnu Majah, kemudian yang kedua itu dari Imam At-Tirmidzi. Kalau yang dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, Rasulullah bersabda bahwa Yahudi itu akan terpecah menjadi 71 golongan. Yang satu ada pada surga, kemudian yang 70-nya neraka. Kemudian Nasrani itu akan terpecah menjadi 72 golongan. Yang satu ada pada surga, kemudian yang 71-nya ada pada neraka. Dan kata Rasul bahwa umatku itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang satu surga, kemudian yang 72 itu ada pada neraka. Lalu salah satu sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, yang satu golongan itu yang mana? Yang akan selamat, akan masuk surga itu yang mana?" Penasaran tuh sahabat. Maka jawab Rasul, yang akan masuk ke dalam surga, yang akan selamat itu adalah al-hiya al-jamaah. Itulah jamaah, ya, gitu kata Rasul. Kemudian yang hadis yang satu lagi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi,
Rasulullah menyampaikan yang akan masuk surga, yang akan selamat itu adalah mereka yang mengikuti sunnahku dan sunnah sahabatku. Itu pernyataan Rasul dari hadis ini. Maka dari dua hadis ini, ya, para ulama merumuskan, jadi disatukan. Yang satu adalah al-jamaah, kemudian yang satu adalah ahlus sunnah. Maka digabung menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Jadi yang akan masuk ke dalam surga, yang akan selamat itu mereka yang termasuk kepada kategori ahlus sunnah wal jamaah. Jadi penting sekali, ya, teman-teman sekalian, untuk mengetahui tentang ahlus sunnah wal jamaah ini. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan bahas tentang ahlun saja dulu, ya. Jadi ada 3 kata. Yang pertama ahlun, kemudian as-sunnah, ya, kemudian al-jamaah. Yang kita akan bahas dulu, yang pertama adalah tentang ahlun atau ahli. Apa sih yang disebut dengan ahli atau ahlun itu? Berdasarkan ayat Allah, ya, kita buka di surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Mungkin teman-teman sudah hafal betul, ya, dengan ayat ini. Surat At-Tahrim itu adalah surat yang ke-66, ayatnya ayat yang ke-6. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum naro. Ada kata ahli di sini. Nah, jadi pengertiannya bagaimana? Ya, berdasarkan ayat ini. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah menyatakan beriman kepada Allah. Wahai orang-orang yang berpandangan dan bersikap hidup sesuai dengan ajaran Allah. Apa tugasnya di situ? Jaga diri kamu, kemudian jaga ahli kamu. Ahli di sini apa? Keluarga kamu. Anak, istri, itu kan keluarga kita. Termasuk orang tua, itu kan keluarga kita. Maka mesti dijaga. Harus diselamatkan. Ya, artinya harus dibina, harus dididik, harus diarahkan supaya mereka ini jangan sampai terjerumus kepada kebinasaan terhadap siksa Allah, yaitu neraka. Jadi yang dimaksud dengan ahli di sini berdasarkan surat At-Tahrim, ya, ayat yang ke-6 ini adalah keluarga. Ahli di sini keluarga. Jadi bukan ahli ini artinya dipahami sebagai jago gitu kan. Ahli itu jago di bidang pendidikan, jago di bidang kesehatan, jago di bidang perdagangan, pertanian. Nah, arti ahli di sini bukan itu maksudnya, tapi ahli di sini adalah keluarga. Namun kita urai lagi, keluarga yang model apa, ya kan? Jadi keluarga yang seperti apa yang dimaksud? Apakah keluarga nasab, ya, atau keluarga di luar itu? Kalau seandainya keluarga nasab, kita ambil contoh saja, ya, seperti halnya keluarganya Nabi Nuh, ya. Siapa itu? Anaknya, yaitu Kan'an. Itu kan darah daging Nabi Nuh, ya, anak kandung Nabi Nuh Kan'an itu. Tapi apa terjadi? Dikarenakan anaknya itu tidak mau beriman kepada Allah, ketika diajak, ketika didakwahkan, diarahkan oleh Nabi Nuh itu terhadap Kan'annya, malah Kan'an ini menolak. Kan'an ini egois. Kan'an ini nggak mau mengikuti ajakan bapaknya untuk beriman kepada Allah, mengikuti ajaran yang benar. Kan'an nggak mau. Bahkan ketika adanya sebuah peristiwa,
ya banjir bah, banjir yang begitu besar, ya. Jadi kita tidak akan tahu ya seperti apa sih kondisinya gitu, posisinya banjir bah itu. Banjirnya bukan banjir lokal, bukan banjir seperti hanya tsunami yang ada di terjadi di Sumatera itu, bukan ya. Ini banjir dunia, banjir internasional. Kita bisa bayangkan, berarti kan seluruhnya akan merasakan itu. Nah, pada saat banjir itu tiba, ada kekhawatiran kan sebagai orang tua ini terhadap anaknya. Suruh masuk ke kapal, suruh masuk mengikuti ajakan bapaknya, masuk ke bahtera. Supaya apa? Supaya selamat gitu maksudnya. Supaya selamat bersama-sama orang yang mengikuti kepada Nabi Nuh. Itu orang yang beriman. Tapi ternyata lagi-lagi Kan'an itu nggak mau. Ya, bahkan dia menjauh dari bahtera itu, menjauh dari bapaknya itu. Sehingga yang namanya orang tua gitu terhadap anaknya ada kekhawatiran. Nabi Nuh itu memohon kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah. Ini sesuai ayat Allah di dalam surat Hud. Ya, coba teman-teman buka mushafnya. Ya, surat Hud itu adalah surat yang ke-11. Ayat yang ke-45. Kemudian ayat 46-nya. Jadi ada dua ayat yang kita akan bahas ya. Yang pertama adalah ayat yang ke-45. Jadi ketika Nabi Nuh itu memohon ya, berdoa kepada Allah agar apa di situ? Ingin keselamatan lah, katakanlah begitu, terhadap anaknya. Ya. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kan firman Allah. Ya. Jadi yang menyatakan itu di sini Nabi Nuh gitu. Allah menginformasikan dalam surat Hud ini, ya, ayat yang ke-45, bahwa Nabi Nuh itu memohon, dia berdoa kepada Allah. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli. Nah, ada kata-kata ahli lagi di sini yang kita harus garis bawahi, ahli ya. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli. Ada kata-kata ahli di sini. Apa kata Nabi Nuh? Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya gitu, anakku itu adalah keluargaku. Jadi kata Nabi Nuh, Kan'an itu gitu adalah keluargaku. Jadi mohon diselamatkan ya Allah, mohon diselamatkan. Itu anakku itu adalah keluargaku. Itu kata Nabi Nuh. Ada kekhawatiran ya, sebagai orang tua terhadap anak. Khawatir celaka gitu. Diajak untuk selamat tapi nggak mau. Itu Nabi. Ya. Itu Nabi terhadap anaknya. Tapi apa jawab Allah di ayat yang ke-46-nya? Jawab Allah apa? Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlika. Innahu amalun ghairu salih. Ini jawab Allah. Kata Allah, hai Nuh, sesungguhnya anakmu itu, Kan'an itu, bukan dari ahli kamu, bukan dari keluarga kamu. Kenapa? Karena Kan'an itu, anak kamu itu, amalannya nggak baik, amalannya buruk, tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Dia punya hawa nafsu sendiri, mengikuti hawanya sendiri, bukan berdasarkan wahyu Allah. Nah, jadi amalannya jelek, amalannya itu tidak baik, tidak akan bisa menghantarkan keselamatan. Itu penegasan pernyataan Allah terhadap Nabi Nuh.
Jadi Nabi Nuh itu menyatakan bahwa itu adalah ahliku, keluargaku, dikarenakan amalannya jelek, nggak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dinyatakan oleh Allah bahwa anakmu itu, si Kanan itu, bukan dari keluarga kamu, bukan ahli kamu. Walaupun itu anak kandung sendiri, ketika dia tidak beriman kepada Allah, tidak mau mengikuti terhadap ajakan bapaknya sebagai nabi itu tidak bisa dikategorikan sebagai keluarga. Jadi yang dimaksud dengan ahlun di sini itu adalah keluarga yang seiman. Keluarga yang seiman, keluarga yang memiliki akidah yang benar, memiliki pemahaman yang benar. Sekalipun orang lain bukan satu nasab, bukan satu keturunan, bukan satu bapak dan ibu, katakanlah begitu, ini orang lain nih. Ketika keimanannya sama, akidahnya benar, memiliki pemahaman yang benar, itu adalah keluarga sebenarnya. Menurut Allah itu adalah keluarga. Walaupun jauh, katakanlah negaranya negara yang berbeda, kita Indonesia, kemudian mereka itu katakanlah orang Palestina, orang Pakistan, orang Irak, orang ini kan jauh-jauh, tapi ketika imannya sama, kemudian memiliki akidah yang benar, pemahaman yang sama, punya orientasi yang jelas, nah itu kata Allah, itulah justru yang dimaksud dengan keluarga. Sekalipun orang tua kita sendiri, ya adik kita sendiri, kakak kita sendiri, anak kita sendiri, ketika tidak beriman, akidahnya salah, tidak memiliki pemahaman yang benar, bertolak belakang dengan ajaran Allah dan Rasulnya, maka itu bukan keluarga. Ya kalau secara nasab barangkali ya kita di dunia bisa kumpul, bisa makan bareng, bisa bercanda, bisa ketawa-ketawa, ya bisa main sono main sini, ya intinya bisa kumpul lah. Tapi ketika tidak seiman, tidak memiliki akidah yang benar, itu tidak akan pernah bisa berlanjut nanti di kehidupan akhirat. Di dunia oke, kita bisa bareng-bareng, bisa sama-sama. Tapi karena jalannya salah, berbeda, nggak satu jalur, katakanlah begitu, itu tidak akan pernah bisa ketemu nanti di mana? Di akhirat. Tidak akan pernah bareng-bareng di akhirat. Ya, mustahil karena beda. Tapi ketika sama akidahnya, walaupun di dunianya ini tidak sama-sama, karena jauh gitu tuh. Bahkan mungkin kita nggak kenal, ya, nggak pernah tahu, tapi sama-sama satu akidah, punya orientasi yang sama, memiliki tujuan yang sama, pemahaman sama, sesuai dengan Al-Quran wa sunnat Rasul, maka kendati pun kita nggak kenal, kendati pun kita ini jauh, tapi karena sama-sama satu akidah, satu pemahaman yang benar, di akhirat akan bersama-sama di surga, akan merasakan kebahagiaan di surga, ya, akan menerima kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan sebagai balasan keimanannya, sebagai balasan amalan solehnya, nanti akan dirasakan di dalam surga. Begitu ya teman-teman sekalian, pemirsa, itulah kata ahlun ya, dari ahlus sunnah wal jamaah. Jadi pembahasan pada kesempatan ini mungkin baru hanya kata ahlun saja yang kita bahas. Selebihnya insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang apa itu as-sunnah. Ya, kemudian nanti kesempatan lain kita bahas juga tentang apa itu al-jamaah. Jadi untuk kali ini kita baru hanya membahas tentang ahlun. Jadi sekali lagi bahwa ahlun itu adalah keluarga. Keluarga yang dimaksud adalah keluarga seakidah, memiliki pemahaman yang sama dan keimanan yang benar berdasarkan ajaran Allah dan Rasulnya. Sekalipun satu nasab, satu darah, keluarga sendiri, satu bapak, satu ibu,
Tapi ketika salah akidahnya, tidak memiliki pemahaman yang benar, keimanannya salah, tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, maka itu tidak akan pernah bisa termasuk atau dikategorikan sebagai keluarga. Begitu ya teman-teman sekalian, pemirsa, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.